Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian apa itu market structure. Ini kita belum masuk dalam strategi trade, tapi saya ajarkan ke kalian dulu basic standarnya aja sih untuk market structure. First sections as usual, kita akan bahas apa itu market structure. Apa itu market structure? Ya, teman-teman kan masih mungkin bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya market structure itu? Orang banyak banget ngomong market structure shift dan lain sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya market structure? Market structure itu tulang punggung dari forex trading, teman-teman sekalian. Market structure dari namanya aja, ini kan struktur pada market. Struktur pada market itu umumnya sederhana. Teman-teman mau ngomongin apa? Oh, saya mau ngomongin tentang bullish condition. Kalau bullish condition, what will happen? Bullish condition itu sederhana. Dia selalu naik. Namanya kan bullish condition. Tapi agar kita tahu dia ini adalah market structure, kita melihat dari pembentukannya. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Maka kita sebut sebagai bullish chart atau bullish momentum. Karena dia selalu membentuk high yang lebih tinggi dan low yang lebih tinggi juga. Itu market structure. Lalu apalagi selain market structure seperti ini? Kalau misalnya kita ngomongin untuk pembentukan yang terjadi ketika dia downtrend. Drop, naik, drop, naik, dan drop. Ini adalah pembentukan ketika downtrend. What will happen? Apa yang teman-teman perhatikan dari pembentukan yang downtrend ini? Dia membentuk high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini market structure. Lalu ada yang ketiga, ini kan tadi bullish momentum, teman-teman tahu kalau dia bullish, teman-teman tahu kalau dia bearish. Yang ketiga adalah ranging. What is ranging? Seperti ini. Oh sorry, kita gambar ulang untuk rangingnya. Up, down, up, down, up, down. Apa yang menjadi pembeda antara bullish, bearish, dan ranging? Yang membedakan adalah pembentukan strukturnya. Kalau misalnya kita ngomongin di bullish, ini saya tulis kalau di bullish. Di bull itu kita akan membentuk HH, HL, HH, HL. Higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau di bearish, yang kita bentuk itu adalah LH, LL, LH, LL. Lower high, lower low, lower high, lower low. Sedangkan di ranging, yang terbentuk adalah EH, EL, EH, EL. Equal high, equal low, equal high, equal low. Ini namanya market structure. Dan ingat, market structure ini bisa terbentuk di seluruh time frame. Kalian akan ngelihat, oh di time frame H1 ini lagi bullish. Tapi pas kalian ngeliatin di time frame H4, dia lagi bearish. Artinya apa? Ketika kita ngomongin market structure, kita melihat dalam pembentukan fraktalnya. Ya, fraktal ya. Jadi kalian bisa observasi market structure itu dari time frame terkecil sampai terbesar. Kebalikannya juga sama, terbesar sampai terkecil. Yang nanti kalian tinggal sesuaikan, kalian ini apakah day trading, scalping, atau misalnya kalian ini adalah swing investor. Begitu. Jadi karena kalian paham market structure, pasti kalian punya reason yang berbeda. Mungkin akan ada potensial bullish dalam time frame M5. Tetapi kalian adalah day trading, kalian fokusnya di H1 ya. Maka sesuaikanlah dengan time frame yang kalian butuhkan. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk untuk penjelasan yang pertama. Market structure itu consist dari apa sih? Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, market structure itu terdiri dari 4 basic movement. Hanya ada 4. Ya, 4 basic movement, 4 movement dalam market structure MS, yaitu HH, HL, LH, LL. Hanya ini aja. Higher high, higher low, lower high, dan lower low. Ya, ini adalah yang kita fokuskan. Pembentukan market structure itu nggak akan jauh dari kata-kata ini. Dan ketika teman-teman tarik garis support dan resistance, umumnya juga ngambil dari pembentukan market structure seperti ini. Kalian ngambil dari higher high, kalian ngambil dari higher low, kalian ngambil dari lower high, kalian ngambil dari lower low-nya. Begitu. Dan sekarang kita akan ngomongin ketika dalam bullish. Tadi kan sudah saya jelaskan bullish, teman-teman tahu HH, HL, HH, HL. Itu adalah market structure untuk bullish. Sedangkan untuk sideways, teman-teman tahu equal high, equal low, equal lows, equal high. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000
dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan market detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan group action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur price alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti economic calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan market insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti news update, trading ideas, technical rating, dan lainnya. Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Equal lows, equal high, dan equal lows lagi. Dan ketika kita ngomongin downtrend, atau misalnya kita ngomongin dalam bearish, itu teman-teman juga tahu yang terbentuk adalah lower high, lower lows, lower high, lower lows. Nah, sekarang kita tunjukkan dalam pembentukan yang ada. Sekarang usah teman-teman perhatikan di sini. Ini kan market ini drop dan di sini tertahan lama. Kalau misalnya kita tarik hanya dalam basic ranging-nya aja, dia ini selalu membentuk hal yang sama, yaitu lows-nya sama, high-nya juga sama, nggak ada jauh beda. Jadi usah kita lihat pembentukannya sama sih. Maka ini kita sebut sebagai ranging. Ya, ini kita sebut sebagai ranging. Sampai kapan? Sampai nanti dia ada breakout salah satu momentum. This one adalah tanda dia berhasil breakout. Kondisinya dia breakout strong bullish, maka potensial dia akan melanjutkan penguatannya terbuka lebar. Kita akan anggap ini sebagai high-nya. Kita lanjutkan, teman-teman bisa perhatikan sih. Di sini terbentuk new high. Ya, ini new high-nya. New high, new low-nya di mana? Ini new low-nya. Saya taruh di sini. Tentu low ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, sih. Low yang ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Maka ini adalah low dan ini adalah higher low. Dan ini adalah high-nya. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman perhatikan, sekarang apa yang terjadi? High-nya berhasil di breakout. Maka high-nya ini membentuk yang namanya higher high lagi. Ada high yang lebih tinggi daripada yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Now, next kita lanjutkan. See? Nah, sekarang ini saya tarik lagi garisnya. Ini high baru. Ini low-nya sama. Tapi ini kan low baru kan. Tapi teman-teman lihat nggak? Walaupun low-nya ini ada di bawahnya high yang sebelumnya, tapi tetap secara trennya ini masih mengalami penguatan. Low sebelumnya, low sesudahnya, dan low sesudahnya. Maka teman-teman bisa lihat dia selalu membentuk yang namanya higher lows. Lows, high, higher lows, higher high, higher lows. Ini sekarang dia higher high lagi. Kita tarik lagi garisnya. Dia bentuk higher high lagi di sini. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini dia bentuk lagi higher highs. Terus dia bentuk, teman-teman bisa perhatikan. Dia terus ngebentuk, dia terus ngebentuk. Di sini kita bisa ngelihat higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Dia nggak ada berhenti ya, teman-teman perhatikan sendiri. Lanjut lagi, teman-teman bisa ngelihat higher highs, higher lows. Nah, lalu dia bergerak membentuk yang namanya equal high. See? Apakah dia membentuk high-high yang baru? Enggak. Di sini, ini kan teman-teman terakhir lihat dia kan membentuk high-high ya. Tapi, dua high terakhirnya, ini dia seimbang, setara. Ya, setara. Dan lows-nya mulai setara. Ini kalau misalnya ke teman-teman belajar market cycle, ini masuknya dalam fase distributions. Mulai melambat kembali. Yang sebelumnya dia markup, ya kan, lalu dia sekarang mulai melambat lagi. Dan kita tinggal tunggu. Apa yang terjadi? Dia berhasil breakout. Dia drop signifikan. Low sebelumnya di mana? Ini low sebelumnya. Sekarang yang terbentuk apa? Low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Artinya membentuk lower lows.
Kalau lower lows-nya sudah terbentuk, maka kita perlu ngeliat apa? Lower high. Apakah dia akan membentuk high di bawah dari sebelumnya? Jadi at least ini kan high sebelumnya di atas ini. Kalau dia nggak berhasil break lagi from this level, maka dia akan confirm membentuk yang namanya lower high. Dan ketika lower high dan lower low terbentuk, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah bearish momentum. Masuk untuk bearish momentum. Ya, jadi itulah yang dinamakan sebagai market structure. Dasarnya hanya 4, higher high, higher low, lower high, lower low. Hanya itu dasarnya. Lalu nanti teman-teman bisa ngeliat secara equal high dan equal lows-nya. Lalu nanti tinggal mengikuti dalam pembentukan marketnya. Jadi sederhana banget kalau misalnya kita ngomongin tentang market structure untuk forex.